Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 21650009. Pada video kali ini, saya akan mereview materi manajemen proyek tentang fase perencanaan proyek teknologi informasi. Baik, langsung saja pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Ovel Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior, dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. Satu, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahap perencanaan proyek. Urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai, dan milestoning. Ramalan ramalan performansi penyelesaian proyek. Performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Pertama, satu, penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Perancangan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, manajer proyek, rancangan anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Hasil perencanaan proyek teknologi informasi. Merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, mendefinisikan rincian proyek. Yang pertama itu merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam perencanaan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, dan menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi, di situ merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Mengidentifikasi subproyek, ini untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek. Ini memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek. Di sini kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak rasional, yaitu manajemen tidak berminat, menonjolkan kebanggaan. Yang kedua, mempersiapkan proyek. Menunjuk anggota tim, konsultasi atau melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan. Pertama, kelebihan. Di situ ada waktu penyelesaian cepat dan kualitas lebih baik. Dan untuk kelemahan, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal, ada 2, yaitu kelemahan dan kelebihan. Kelemahan, waktu penyelesaian lambat,
dan hasil kurang berkualitas. Dan kelebihan, biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa, konsultan, dan resource internal. Pertama kelebihan, waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek. Alasan pengembangan, apa sasarannya, dan dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, pertama memahami lingkup proyek yang akan dibangun, terus menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun, menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik, kata kunci di sini apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu ketersediaan alat dan teknologi di pasar, dan ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Yang kedua, kelayakan hukum. Apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan, prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Yang ketiga, kelayakan operasi. Apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Hal-hal yang dipertimbangkan, kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan efisiensi dari sistem. Yang keempat, kelayakan jadwal. Dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan SDM, dan alat bantu yang dapat digunakan, program evaluasi digunakan PERT, Gantt Microsoft Project, Word Breakdowns, Structure, matriks tanggung jawab, dan jaring kerja. Yang kelima, kelayakan ekonomi. Kata kunci, apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dengan menentukan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan, besarnya dana yang diperlukan, dan manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Bar chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Baik, itulah materi review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.